Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka tolabul ilmi, belajar dan berbagi ilmu dan wawasan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah, dengan channel kesayangan kita YouTube Buya Pasaman Timur, sudah banyak umat yang terbantu untuk meluruskan amal dan ibadahnya kepada Allah. Semoga yang mengamalkan ilmu-ilmu tauhid kepada Allah di YouTube Buya Pasaman Timur, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah berikan hak, insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, makom-makom pencarian dua perkara yang telah ditetapkan tauhidnya, yaitu keumatan dan ketuhanan. Hanya kita mendapatkan sifat keumatan Allah pada diri dan sifat ketuhanan Allah pada diri. Kalau kita sudah bisa memilah-milah mana kodrat keumatan yang dia jadikan sebagai diri pada diri kita, dan mana kodrat ketuhanan sebagai kodrat perantara yang dihalalkan untuk menuju wujudnya. Dalam hal ini kita harus kembali mengatakan, kalau ingin kita mengenal Allah, yaitu kenalilah dengan la ilaha illallah. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana keumatan Allah pada diri yang disebut dengan ma'rifaturuh, inilah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita mengungkai, bagaimana kita membahas atau mentadabur daripada ayat tauhid, sehingga kita bisa menetapkan keumatan dan menetapkan ketuhanan Allah pada diri kita, sehingga
menjadi kalimatul haq, yaitu kalimat yang hidup, yaitu hayat, kodratnya nyata. Kalau kita berbicara marifatullah, la ilaha illallah, dan kalau kita berbicara tentang diri, dimakomkan bernama ma'rifatur ruh, maka Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang harus kita tuntaskan. Bagaimana kita menetapkan ketuhanan Allah pada diri? La, lam, alif, alam zahir dan batin. Ilaha yang nyata wujud dan terlihat. Ilah melihat kepada makom sir batin dalam kolbi. Allah kita maujud, berwujud, nyata dan terlihat dengan nyata, sifat zatnya Allah. Nah, di situ kita sudah mendapatkan marwah ketuhanan. Lam alif, lam adalah jasad, alif adalah sir atau rohaninya. La ilaha, dan ini Allah, ilaha itu artinya yang dinyatakan. Nah, artinya alam hakikat, diri yang hakikat. Lam alif, maka ilaha dinyatakan. Berarti pandangan kita menuju jasad. Ilaha, ilah, baru kita melihat kewahidan tunggal Allah pada kolbi, bernama batin billah. Ilah, barulah kita melihat menghadirkan zatnya Allah yang nyata, beranazir, menjadi kulit, daging, urat dan tulang. Nah, itu yang dizatkan, yaitu Allah. Maka kita melihat kodrat Allah semata. Apa yang menjadi lihat, apa yang kita saksikan, yaitu wajah. Lam alif zahir batin. Ilaha dilihat dengan nyata jasad ini. Ilah baru kita melihat batin bilah pada kalbi. Allah baru kita melihat jasad dan wajah yang sempurna. Nah, maka dikatakan wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Nah, inilah bertemulah dengan hakikat wajah batinnya Allah. Kenapa kita bilang wajah batin? Karena tidak ada yang menyerupai. Nah, itu tidak ada yang menyerupai. Itu dinamakan wajah batinnya Allah. Nah, bagaimana dengan keumatan? Inilah marifatur ruh. Dilanjutkan pandangan tadi, Muhammad. Nah, bentuk jasad ini, mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Muhammad Rasul. Nah, inilah ruhnya yang dikatakan waruhi Rasul. Nah, kita melihat Allah, inilah ruh yang dilihat dengan nyata. Nah, ini yang dikatakan si wujud am. Jadi kalau kita sudah bisa melihat Rasul, Allah, am. Nah, jadi ini yang dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, disinilah Allah bertajalli dengan salawatil khusta. Dia bertajalli dengan sendirinya. Dia bertajalli dengan menyempurnakan. Dia tiupkan ruhnya kepada zatnya. Zat awal la ilaha illallah, Allah tiupkan waruhinya. Maka inilah yang menjadi hayatnya Allah, yaitu an'am. Amnya menjadi hayat, ruh yang diutus. Inilah hayat Allah yang diutus. Nah, di situ kita mendapatkan makom pencarian tadi. La ilaha illallah, Allah terzihat dengan zahir. La ilaha illallah,
terlihat dengan zahir. Ilah di qalbi, Allah di zahirnya, asmanya. Muhammad, nah inilah tempat persembunyian Allah, yaitu maujudnya. Mim kepala, hadada mim perut, dal kaki, bentuknya. Muhammad Rasul, nah inilah ruh yang dikatakan waruhi, yang ditiupkan menjadi rohani Allah. Inilah yang naik kepada si wujud am dan hayat di situ menjadi amruhu. Itu yang menjadi amruhu. Nah, jadi kalau kita apa yang ditajalikan dan disaksikan dari la ilaha illallah, kita melihat maujudullah wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati, tapi belum ada jasadnya. Setelah kita melihat kepada marifaturuh, hayatnya Allah, Muhammad jasad yang berbentuk, mim kepala, hadada mim perut, dal kaki, Rasul, barulah kita mewujud melihat an Allah, barulah kita melihat yaitu si wujud am. Jadi ruh yang berasal dari dirinya yaitu wujud am. Jadi apa yang kita dapat adalah bentuk daripada dirinya. Jadi kalau kita sudah lihat mendapatkan kerangka berkodrat Allah pada Muhammad, inilah Muhammad, dan memiliki hayat Allah pada Rasul, dan mewujudlah batin yang bisa terlihat Allah, inilah am. Jadi begitu kita mendapatkan hakikat syahadat tadi. Jadi dengan kita berma'rifatullah menuju ma'rifaturuh, maka kita harus mendapatkan dua kodrat. Di la ilaha illallah diwariskan wajah yang hanya bisa disaksikan. Coba apa yang bisa kita saksikan dalam kalimat la ilaha illallah kalau tidak yang nyata? Apa yang nyata bagi Allah? Itulah wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dan bagaimana keinsanan Allah pada alam ini, keumatan Allah, maka Allah mengutus sebuah ruh dan meniupkan ruh kepada zatnya sendiri. Zat la ilaha illallah tadi disebut dengan zat kunah, maka Allah tiupkan yaitu ruh hidupnya, ruh kehidupan kepada zat tersebut menjadi rohani. Inilah hayat Allah yang diutus oleh Allah. Diutus untuk apa? Diutus untuk menyembah. Siapa yang menyembah? Yang dizahirkan. Aku dizahirkan untuk menyembah. Alif lam mim. Jadi dengan kita sudah paham, mengerti tentang bagaimana mendapatkan ma'rifatullah, untuk mendapatkan mencari ma'rifaturuh, mana kodrat ketuhanan bagi Allah dan mana dikatakan kodrat keumatan bagi Allah. Aftar bersifat Allah, ba'dal wahid tunggal bersifat ilah. Inilah ilah yang ingin dipanggil dengan nama Allah, dan Allah ingin dipanggil dengan kodrat, dilihat dengan kodrat Muhammad. Inilah yang dikatakan bersalawatullah. Inilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah inilah yang dikatakan jiwa dan raganya Allah. Jadilah kita menjadi jiwa dan raganya Allah dengan kita mendapatkan hakikat kodrat dirinya, sebuah diri yang dijadikan oleh Allah, dan diri ini diutus untuk menyembah dengan Muhammad Rasul Allah. La ilaha ilah
Allah. Ingat, la adalah alam batin, lam adalah jasad, alif adalah sir atau rohani. La ilah, baru kita melihat wujud tunggal dalam qalbi. Ilah Allah, baru kita melihat wujud itu nyata, berwujud seperti mewujud kita. Terus bagaimana? Apa yang dapat dipastikan adalah kodrat daripada sifat Allah yang tidak setara dengan yang lain. Laisa kamislihi min syai'un adalah wajah. Baru kita melihat marifat turuh atau hayatnya Allah, hidupnya Allah. Baru kita saksikan apa hidupnya Allah. Kodrat yang berbentuk, tadi zahir aja, tapi sekarang sudah berbentuk dia. Muhammad, inilah mim ha mim dal tadi. Inilah kepala, daha, dada, mim perut, dal kaki. Dia tulisan Muhammad itu sama seperti kita di saat dalam kandungan. Rasul, roh yang diutus siapa? Sebetulnya yang diutus itu si wujud am, Allah, dan itulah yang dikatakan zat kunal atau zat yang dijadikan. Kunah la ilaha illallah wa kunal na Muhammad Rasulullah, kun fayakun. Tapi ingat, fa iyanya jangan lupa, yaitu semua pandangan dihimpun ke dalam qalbi. Fa batin hiya qalbi. Inilah yang harus selalu ditajalikan dengan pandangan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu harus nyata dalam pandangan seperti yang disampaikan tadi. Jadi tidak boleh membaca ayat tanpa kodrat. Jadi kita harus tahu kodratnya mana. Nah, ini yang dilihat tadi. Muhammad Rasul Allah. Nah, inilah yang dikatakan 4 ditambah 3 jatuh menjadi sifat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Nah, itulah yang membuat terjadinya diri sifat an dan am. Nanti kenaikan-kenaikan pandangan dalam marifat akan ditingkatkan terus setelah kita sami'na wa ta'na. Jadi siapa yang mampu memisahkan kodrat jasad dan wajah Allah, kodrat jasad Muhammad dan wajahnya Allah, apa ada yang mampu menembus batin zahirnya ini Allah? Batin zahirnya Allah sudah dalam kalimatul haq, la ilaha illallah. Subhanallah. Hanya kebodohan yang bisa membawa kodrat yang tidak beriman. Tetapi kepintaran dan keyakinan, inilah hayatnya Allah dengan tidak berpikir panjang, maka dijadikan kun dan fayakun. Inilah yang dikatakan kun ilah fayakun Allah. Inilah badal, inilah aftar, inilah wahid tunggal ahad, yang satu ahad. Di sini perbedaan tadi. Jadi dengan kita menjadikan kalimatul haq la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah, dan bentuk wujud ini Muhammadun, itulah hidupnya Allah, yaitu yang diutusnya roh berasal dari Allah. Itulah yang dikatakan wa
dikatakan dengan amruhu. Jadi dengan kita menetapkan kodrat-kodrat jiwa dan raganya Allah, bertauhid kita kepada Allah dengan menghimpun sahadah ahad, menyatukan langsung menjadi satu, insya Allah. Tapi kalau kamu ragu menyatu kepada Allah, sesungguhnya Allah murka dengan kita. Kenapa? Karena kodrat itu adalah miliknya sendiri. Nurani pada Adam, nurnya aku, nur ani. Terus siapa diri? Roh sultani, rohani, itu rohnya aku. Terus siapa batin yang membuat wajah batin? Rabbani, itu kekuasaanku. Masih ni di belakangnya. Berarti mutlak. La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haq. Ingat, jangan dijadikan syahadat itu huruf bacaan, tapi jadikanlah kodrat hayatnya Allah dalam diri dan pada diri kita. Jadilah kita menjadi kodrat hayat bagi Allah. Untuk itu jamaah sekalian, para hadirin hadirat dimanapun berada, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Imanullah, beriman kepada Allah. Dengan apa? Dengan mendirikan dan mengakui tiadalah kodratmu melainkan kodratmu semata. Tiada kodratku ya Allah melainkan kodratmu semata. Insya Allah selalulah kita di dalam syahadat-syahadah dan ahad. Barakallahu ya karim. Insya Allah mabrur wa minal amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.